try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I never stop, stick to a lane. Halo semua, welcome back to channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke guys, ya ini ngelanjutin dari video kemarin. Kalau kita kemarin sempat bahas Honda Civic Type Z, ya kali ini kita mau bahas lagi sedan murah. Ya buat teman-teman yang mungkin cari sedan yang budgetnya itu nggak terlalu mahal. Jadi di sebelah Mas Ban ini adalah Honda Civic Vario tahun 97. Oke guys, jadi kalau kita lihat dari depan, ini Honda Civic Vario 97, ini yang pre-facelift. Jadi Civic Vario itu kalau nggak salah keluar di antara tahun 96 sampai 2001 kalau nggak salah ya. Cuman di tahun 2000 memang dia ada sedikit facelift, jadi lampunya agak sedikit mengecil. Dia juga di bagian bempernya juga bentuknya berubah, jadi kayak ada lubang angin di samping gini. Ini untuk lampu, dia lampunya sudah tipe kristal ya, multi reflektor, walaupun belum Pro G, tapi tetap kelihatan mewah ya. Apalagi ini lampunya gila guys, masih bening banget, padahal mobil ini sudah 25 tahun. Dan untuk yang versi lokal, untuk lampunya dia juga semuanya putih, jadi hanya bohlamnya yang berwarna kuning. Dan di bentuk bumper sini ini ada kayak side molding ya. Sekarang langsung kita lihat aja mesinnya guys. Kita langsung buka mesinnya, gue penasaran karena mobil ini dari luar tampilannya ini masih oke banget, kinyis-kinyis, masih kinclong. Weh. Dan mesinnya juga udah kinclong. Wis. Vario ini bermesin 1600 SOHC VTEC dengan kode mesin F16, dimana tenaganya itu sekitar 125 horsepower. Tenaganya sih lumayan besar ya untuk mobil sekelas 1600 cc, apalagi ini mobil sekitar tahun 90-an, dan itu bisa dibilang tenaganya cukup besar. Walaupun orang bilang katanya putaran bawahnya itu agak slow, nanti tenaga itu terasa di putaran atas, mungkin VTEC-nya baru bekerja. Dan untuk spare part, ini spare partnya nggak perlu khawatir teman-teman, ini spare partnya banyak banget dan nggak mahal, harganya itu masih terjangkau. Dan mesin ini tergolong, sebenarnya mesin ini tergolong bandel ya, nggak terlalu banyak PR segala macam. Dan ini transmisinya otomatis, otomatiknya juga tergolong otomatiknya itu bandel. Dan biasanya permasalahan di mesin Civic ini, Civic Vario itu di sistem pendinginan. Kenapa? Karena radiatornya ini mini banget ya, radiatornya kecil. Biasanya kalau radiatornya udah mulai mampet ya, itu sistem pendinginannya itu mulai bermasalah. Jadi selama dia radiatornya sehat, terus juga jalur-jalur airnya sehat, kayak dia punya selang-selangnya ini sehat. Ini kalau radiatornya ini kelihatan nih, radiatornya ini masih baru ya enggak. Karena biasanya orang juga ada yang diganti radiatornya sama yang tipe aluminium. Selain itu nggak ada masalah, paling biasa power steering. Jadi kalau teman-teman nyari, sebenarnya ini mesinnya ini gampang banget kelihatan, asal bunyinya halus, nggak ada rembesan, radiator kelihatannya seger, sehat, insya Allah nggak ada masalah. Kalau untuk Matic-nya juga sebenarnya sih bisa dibilang ini tergolong kuat ya, tergolong badak. Kalau ada masalah biasanya itu cuman penggantian seal-seal, sama ada beberapa kampas kopling yang sudah mulai haus, kampas kopling di dalam Matic-nya. Dan gue pernah nanya ke beberapa pemakai Honda Civic Vario, kalau overhaul Matic biasanya sih habisnya nggak nyampe 10 juta. Di range antara 5 jutaan lah ya, 5 lebih kurang sedikit. Itu otomatiknya udah jos lagi. Oke, kalau kita dari samping,
Ini adalah Honda Civic generasi ke-6. Kalau lihat bannya, ini velg orinya memang seperti ini. Ya. Ring 14. Jadi menggunakan ban 185, 60 ring 14 dan baut rodanya itu di tengah nih, ditutup dop. Dan untuk antena, di antenanya masih tipe tarik ya. Khas mobil 90-an, jadi masih bisa ditarik dan bisa dimasukin. Dan guys, ini bisa dilihat nih list kacanya masih segar semua guys. Wih. Ini mobil kelihatannya nih parkirnya di dalam garasi. Di sini ada lampu sen untuk spionnya. Dia sudah elektrik spion tapi belum retractable. Dan ini sudah ada disc roomnya. Jadi mewah. Dan mobil ini guys, itu kalau dimodifikasi itu enak banget. Bisa diapain aja dan tampilannya udah 25 tahun masih kelihatan muda. Untuk pengereman, dia depan dan belakang sudah disc brake walaupun belum ada ABS, EBD dan brake assist. Lanjut kita ke bagian belakang guys. Ini untuk lampunya, dia walaupun belum tipe kristal, dia masih mika yang buram ya, khas mobil 90-an, buram bertekstur. Semuanya ini masih pakai bohlam. Di sini ini lampu sen, ini lampu mundur, dan ini lampu remnya sama lampu malam. Dan belum ada sensor parkir atau lagi kamera mundur. Feelingnya harus masih jago kalau bawa mobil ginian. Karena kalau biasanya kalau orang bawa mobil sekarang kan biasa pakai kamera mundur, begitu nggak ada kamera mundur itu kayak PD-nya itu berkurang. Di belakang dia sudah ada rear defogger. Dan sekarang kita buka bagasinya. Bukan luarnya aja mobil ini yang kelihatan seger guys. Ini dalamnya juga masih rapi. Ini bagasinya ini tergolong besar menurut gua. Jadi kalau bawa koper besar ini masih muat, stick golf. Pokoknya nih bagasinya lega banget. Dan untuk tutup pintu bagasinya ini belum ditutup ya. Biasa mobil-mobil 90-an rata-rata kayak begini. Dan dia ada ban serep di sini nih. Nah, sini ada ban serep. Lihat bagasinya masih bersih, 25 tahun. Dan ban serepnya memang kecil ya. Temporary use only. Itu ciri khasnya mobil-mobil Honda tahun 90-an, ban serepnya memang lebih kecil. Jadi memang untuk penggunaan sementara, bukan untuk penggunaan seterusnya. Jadi kalau ban aslinya bocor, pasang ban serep, segera dibenerin, segera dipasang lagi. Oke, sekarang kita ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Jadi gini, gokil nih interiornya nih guys. Ini interiornya masih seger banget. Walaupun jok ini udah di retrim sama bahan mungkin semi kulit ya. Tapi karena ini mobil di garasi Galaxy, ownernya bilang kalau misalnya teman-teman pengen jok orinya dengan bahan buru-buru orinya dan masih bagus, itu bisa. Itu cuma nambah 3,5 juta doang. Itu jok balik lagi ke orinya. Untuk mekanisme pengaturan jok dia belum elektrik ya. Semuanya masih manual, ada pengaturan tinggi jok. Dan posisi duduknya khas Honda. Memang agak di bawah, agak rebah. Dan ini setirnya aslinya, dia 3-spoke. Belum ada airbag. Jadi ini belum ada airbag. Terus untuk AC, dia AC-nya masih belum digital. Tapi untuk semburan arah AC-nya ini seperti semi digital. Karena kita tinggal tekan aja untuk semburan arah AC. Dan ini juga AC dia ada heater, jadi bisa mengeluarkan udara panas. Yang Mas Ban suka lagi guys, untuk material dashboardnya dia soft touch material dan ini masih kencang banget. Dan di sini ada storage, di sini ada asbak. Nah di sini juga ada storage. Dan untuk audio ini audionya Alpine, masih pakai kaset. Retronya dapat. Untuk transmisi dia otomatis, ini tipe lurus ya, 4 speed, 4 kecepatan. Untuk speedometer full analog, sampai odometernya, dia odometernya juga masih analog, jadi kayak meteran pump gitu ya. Dan di sini ada indikator untuk transmisinya. Dan teman-teman kalau Honda rata-rata, terutama Honda tahun-tahun segini ya, jadi kalau kita mau ngecek indikator engine, itu kita on, indikator engine akan menyala sebentar terus mati. Jadi matinya itu bukan pada saat di starter. Kalau matinya itu pada saat di starter, kadang-kadang
lampunya udah nggak berfungsi, terus dijamper dari lampu-lampu yang ada di sekitar, kayak indikator oli atau indikator yang lain. Di sini ada konsol box, walaupun konsol boxnya juga nggak terlalu besar. Ya, untuk plafon dia sudah bludru. Oh ini rapi banget tuh. Dan sun visornya ini semuanya polos, kecuali yang sebelah kiri dia ada kaca, walaupun belum ada lampu ya. Simple ya. Mobil ini dari luar simple, dari dalam simple, tapi tetap terlihat enak dilihat, maksud terlihat mewah gitu loh. Jadi di luarnya juga nggak ketinggalan zaman, di dalamnya walaupun sederhana, masih enak banget dilihat, apalagi kalau kondisinya seger banget kayak gini. Oke, sekarang kita ke bangku bagian belakang. Oke, kita ke bangku bagian belakang tanpa merubah posisi duduk Mas Ban tadi. Jadi ya memang nih sedan ini lega banget ya, dengkul juga masih lega, atas masih lega, dan bangkunya ini empuk. Nah di belakang sini ini ada poketnya ya untuk di belakang jok. Di sini ada asbak. Di belakang sih secara fitur simple, dan di sini ada armrest, dan armrestnya itu empuk banget. Armrestnya empuk. Untuk hand gripnya dia tipe fix ya. Jadi di sini karena ada gundugannya nggak terlalu tinggi, karena ini kan penggerak depan, jadi gundugannya nggak terlalu tinggi, jadi nggak menyusahkan kita kalau kita duduk di tengah, karena ini masih muat berlima. Dan pada saat kita duduk di tengah juga, posisi armrest ini tetap empuk, disenderin tetap empuk. Walaupun untuk bagian tengah dia nggak ada safety belt, karena posisi safety belt hanya di sebelah kanan dan kiri. Jadi ini safety beltnya di belakang cuma ada 2. Oke guys, sekarang kita mau cobain mobilnya. Oke, sekarang kita cobain mobilnya guys. Oke, mesinnya udah hidup. Sekarang kita nyalain AC-nya, dan AC-nya masih dingin ya. Dan ini transmisi otomatis. Jadi sebenarnya kalau transmisi otomatis itu mobil-mobil tahun 90-an itu nggak perlu ditakutin guys. Malah justru mobil-mobil 90-an itu kalau transmisi matiknya bermasalah, umumnya nggak terlalu berat. Ini netral dan D. Oke. Creeping masih jalan, langsung jalan, dan masih halus untuk matiknya juga nih. Ya. Nah sekarang kita tes bantingan. Di depan ada gajlukan seperti biasa. Oh. Ya. Bantingannya cukup empuk ya, cukup nyaman. Tapi bagaimanapun bantingan sedan rata-rata nyaman. Jadi kalau teman-teman nyari nyaman, sebenarnya mas sedan semuanya nyaman kalau menurut gua ya. Cuman kalau orangnya mungkin biasa naik S-Class ya enggak, atau naik seri 7 ya, mungkin level nyamannya dia udah beda. Kalau Mas Ban kan biasa naik Avanza, naik Rush, jadi tingkat nyamannya itu tuntutannya nggak terlalu tinggi guys. Dan mobil ini ya, kalau teman-teman misalnya ada yang mau nyari untuk harga, ini harganya nggak terlalu mahal sebenarnya mobil ini. Mobil ini kalau kita lihat di marketplace, mungkin ada orang yang jual di bawah 50 juta, ada juga orang yang jual di 50 jutaan, 60 jutaan, bahkan sampai 90 jutaan, bahkan ada yang sampai di atas 100 juta. Itu kondisinya udah perfect banget. Jadi semua balik lagi ke kondisi mobil, dan mobil itu punya PR apa enggak. Kalau untuk mobil ini di garasi Galaxy itu dijual, kalau nggak salah buka harga itu di bawah 80 juta, di 79 jutaan sekian. Itu dengan kondisi jok semi kulit seperti ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman joknya, ini mobil dalamnya udah gurih banget nih, joknya pengen diorisinilin lagi, dibikin fabric lagi, itu bisa. Untuk konsumsi bahan bakar ya, ini untuk konsumsi bahan bakar sebenarnya
Vario ini cukup irit. Jadi konsumsi bahan bakar itu bisa di 19 dan 110. Mungkin bisa lebih. Ada juga yang bilang kok Vario saya itu konsumsi bahan bakarnya di 17 atau 18. Jadi yang namanya mobil udah tua, ya kan, mobil udah tua itu ya pasti setiap mobil itu punya kondisi yang berbeda-beda. Tingkat kesehatannya itu nggak sama. Jadi yang namanya mobil udah tua, mobil kan setiap tahun horsepowernya aja turun. Ini waktu baru 125 PS. Mungkin sekarang tinggal 100 PS atau 110 PS, kasarnya seperti itu. Kenapa bisa turun Mas Ban? Karena tingkat kehausan. Tingkat pemakaian membuat tingkat kehausan dari mesin. Tingkat kehausan mesin kalau kita cek, itu mungkin tekanan kompresi bisa menurun otomatis. Tekanan kompresi menurun, otomatis power menurun. Yang kedua, mungkin juga tekanan dari pompa bahan bakar, tekanan dari injeksi itu juga pasti kan udah nggak kayak baru. Dan setiap mobil mungkin yang ini pengabutannya masih bagus, yang ini pengabutannya kurang bagus. Itu juga pengaruh ke konsumsi bahan bakar. Dan yang terakhir guys, yang namanya mobil EV, ini kan mobil udah EV ya, ada ECU-nya. Yang namanya kabel itu kan semakin berumur kan dia kan bisa ada yang namanya tingkat resisten. Nah, semakin tinggi tingkat resistennya, maka arus yang mengalir juga akan terhambat. Nah, itu juga pengaruh guys untuk ke konsumsi bahan bakar. Jadi kayak namanya mobil udah tua, itu pasti konsumsi bahan bakarnya bisa jadi nggak sama, karena kondisi mobilnya itu nggak sama. Walaupun tahunnya sama, kita kan nggak tahu selama 20 tahun itu pemakaiannya seperti apa. Dan kalau teman-teman mau cari mobil Vario, ya ini mobil sebenarnya cukup dilihat aja, dirasain, udah. Jadi kalau kita lihat suaranya halus, nggak ada kebocoran, nggak ada rembesan, ya nggak. Terus mesinnya juga kelihatan seger, interior seger misalnya, insya Allah nggak ada masalah. Terus kalau kita bawa jalan juga, yang namanya kalau kita bawa jalan mobil sedan umumnya kaki-kakinya pasti lebih lebih ringkih lah ya dibandingkan dengan mobil-mobil MPV. Itu sih otomatis. Jadi kalau kita coba, kalau kaki-kakinya senyap kayak gini, itu kan mengurangi PR kita. Dan sisanya paling timing bell. Timing bell perhatiin, setiap teman-teman baru ngangkat, cek timing bell. Kalau jelek ganti, nggak mahal. Itu paling juga timing bell itu ya nggak nyampe 500.000 guys. Stream aja itu gua beli timing bell itu cuma 300 ribuan. Ini juga paling nggak jauh lah. Oke guys, nah ini jalan lurus. Kita cuma mau nyobain transmisinya. Oke. Transmisinya masih oke. Jadi kalau teman-teman ngerasain transmisi mobil tahun 90-an, jangan disamain sama mobil tahun 2020. Secara teknologi aja udah beda, ya nggak? Kalau mobil-mobil rata-rata mobil-mobil sekarang itu udah ECT, Electronic Control Transmission. Jadi dia perpindahan giginya pasti lebih halus. Apalagi CVT udah nggak ada perbandingan gigi lagi, dia continuous. Kalau ini pasti kita akan merasakan hentakan, tapi hentakan itulah yang menandakan bahwa itu ada perpindahan gigi. Dan itu masih sehat. Kecuali kalau gigi nggak pindah-pindah kan, dia kadang-kadang tuh ada yang nahan di gigi satu aja, nggak mau pindah kedua. Itu transmisinya sudah mulai bermasalah. Dan kalau ini, asik nih, masih asik, tarikannya juga asik. Dan Vario ini untuk tarikan bawahnya memang agak ya dibilang boyo banget enggak, mungkin agak kurang sedikit, tapi begitu RPM udah di atas 3000, wih ini larinya, mobil ini larinya enak guys. Jadi kalau zaman dulu ya kita naik mobil-mobil kayak gini nih, naik Vario atau naik Honda, kan duduknya kan dia memang agak rebah. Itu tantangan terberatnya itu pada saat kita lagi macet atau lagi belok, ya kan, di sebelah kirinya ini ada halte bus. Terus banyak anak SMA tuh duduk di situ. Waduh. Itu kita harus fokus jaga pandangan ke depan. Oke guys, ini mobilnya bukan cuman luarnya aja yang kinyis-kinyis, dalamnya kinyis-kinyis, dan ya di bawahnya juga masih enak. Jadi kalau teman-teman mau cari mobil sedan yang murah, yang budgetnya ini murah, bahkan ini lebih murah dari X-Taxi.
Jadi selain kemarin kita bahas Honda Civic Type Z, Honda Vario ini juga masih worth it banget ya. Jadi kalau mau lihat mobilnya langsung, mau test drive, bisa datang ke Garasi Galaxy. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram, channel YouTube Garasi Galaxy. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.